Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pacarmu, para pencari ilmu, mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif, program studi periklanan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis kesalahan pada iklan-iklan. Saya Eksalira Rakinanti sebagai ketua kelompok. Nama saya Lisa Amalia Rizky. Nama saya Ramdhani. Nama saya Dava Auliansyah. Nama saya Cahaya Putri Harmania. Mata capek, makan susah. Bayi anak sehat sudah muncul, 100% bahan herbal berkhasiat. Makan gampang dan mata sehat, daya tahan tubuh kuat. Anak sehat sudah muncul, herbalnya enak. Dari iklan Sido Muncul Anak Sehat yang ditampilkan barusan dapat dilihat adanya kesalahan pada detik 5, yaitu yang mengatakan bahwa produk tersebut mengandung 100% bahan herbal berkhasiat, dan pada detik ke-8, ke-9, dan ke-10 yang mengatakan bahwa jika mengkonsumsi produk tersebut akan meningkatkan nafsu makan, membuat mata menjadi sehat, dan membuat daya tahan tubuh menjadi kuat. Sedangkan pada kitab EPI nomor 1.2 tentang bahasa, nomor 1.2.3, penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan berikut. A. Penggunaan kata 100% murni, asli, atau yang bermakna sama untuk mengatakan suatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan nomor 2.3 tentang obat-obatan, nomor 2.3.4, iklan tidak boleh menggunakan kata, ungkapan, penggambaran, atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu menghilangkan gejala dari suatu penyakit. Telah dikepung! Ya pemirsa, kita lihat saat ini nampaknya pasukan sudah siap untuk menyerang. Gak takut! Serang! Gak mempan! Sedrama apapun serbuan air dari luar, aku approve tetap melindungi rumah Anda seluruhnya. Pada iklan Aquaproof yang baru saja ditayangkan mulai dari detik ke-12 terlihat sedang melakukan pemborosan terhadap air yang melanggar etika periklanan pada poin 1.28 lingkungan. Poin 1.28.1 menyatakan iklan tidak boleh menampilkan penyanyian, pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas lainnya terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, pada detik 28 terlihat ada lambang seperti pelopor pertama, yaitu melanggar etika periklanan pada poin 1.2 bahasa. Poin 1.2.2 menyatakan iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berawalan ter, atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Beb, pesannya gini mulu. Sabar, Beb. Habis ini OTW liburan kok. Awas ya bohong, kesambar geledek. Online Tiket Week datang lagi. Siap-siap sambar harga geledek. Oh, artisnya mana? Mau ada kemana? Online Tiket. Online Tiket Week yang berdestinasi lokal. Diskon hingga 50 plus 25% di jam geledek. Sambar tiketmu sekarang. Dari iklan tiket.com yang telah ditampilkan, dapat dilihat pada detik ke-00.09 terdapat kesalahan. Karena menurut kitab EPI 1.10 keselamatan, iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan, lebih lagi jika hal itu tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan. Lalu pada detik ke-00.13 terdapat kesalahan karena menurut kitab EPI 1.25 syarat dan ketentuan 1.25.1 pencantuman pernyataan, syarat, dan ketentuan berlaku dalam iklan harus diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana khalayak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. 1.25.2 Pernyataan, syarat, dan ketentuan berlaku harus mudah terbaca oleh khalayak.
Lalu pada detik ke 00.28 terdapat kesalahan karena menurut kitab EPI 1.3 tanda asteris 1.3.1 tanda asteris pada iklan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, atau membingungkan khalayak tentang harga sebenarnya atau ketersediaan dari produk yang diiklankan. Berapa masalah rambut yang bisa shampoo-mu atasi? 1. Shampooku sih atasi 3 masalah rambut. Baru Dove Super Shampoo 3-in-1 shampoo dengan serum, atasi rambut rontok, anti ketombe, dan galepek. Super hair pasti dong. Dove Super Shampoo. Baru saja ditayangkan, mulai dari detik ke-15 terlihat produk Dove yang sangat mirip dengan produk kemasan Pantene yang melanggar etika periklanan pada poin 1.21 peniruan. Poin 1.21.2 menyatakan iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing. Selanjutnya, pada detik keempat terlihat dua orang sedang melakukan perbandingan dan merendahkan produk pesaing, karena produk pesaing hanya dapat mengatasi satu masalah rambut, yang melanggar etika periklanan pada poin 1.20 merendahkan. Menyatakan iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing. Dan pada poin 1.18 perbandingan, poin 1.18.1 menyatakan perbandingan langsung dapat dilakukan, namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk dan dengan kriteria yang tepat sama. Waspada, virus kuman bakteri cepat menyebar. Baru WIS24 disinfektan. Pertama dengan E3, bunuh kuman, bakteri, jamur, meski disentuh berkali-kali. Lindungi permukaan 24 jam. WIS24 Disinfecting Spray and Clean. Disinfektan dan pembersih untuk permukaan. WIS24 Disinfektan Spray Surface and Air. Disinfektan untuk permukaan dan udara. WIS24 Disinfektan. Perlindungan 24 jam meski disentuh berkali. Selanjutnya pada iklan WIS 24 terdapat kesalahan di detik 6, yaitu 1.2 bahasa. 1.2.2 iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berlawanan dan atau yang bermakna sama, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu pada detik 12 terdapat kesalahan, yaitu 1.27 manfaat produk. Manfaat produk harus disampaikan dengan cara benar dan bertanggung jawab serta tidak menambahkan manfaat lain yang berada di luar kemampuan produk tersebut. Di billboard tersebut terlihat jelas sebuah iklan rokok yang dapat dilihat oleh seluruh kalangan usia. Letak pelanggarannya ada di kitab EPI nomor 2.2.1, yaitu iklan rokok dan tembakau tidak boleh dimuat di media periklanan yang sasaran utama khalayaknya di bawah usia 21 tahun. Di dalam billboard iklan PHD terdapat sebuah pelanggaran, yaitu pencantuman harga, di mana dijelaskan di kitab EPI poin 1.4, yaitu pencantuman harga suatu produk dalam iklan tidak boleh menyesatkan khalayak. Dari iklan GrabMart yang telah ditampilkan dapat dilihat pada tulisan syarat dan ketentuan berlaku, karena menurut kitab EPI 1.25 syarat dan ketentuan 1.25.1 pencantuman pernyataan syarat dan ketentuan berlaku dalam iklan harus diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana khalayak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis iklan-iklan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.